Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama bagi kaum muslimin dan muslimah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu senantiasa bersyukur. Dalam firman-Nya ini dijelaskan bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan bersih dan suci, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh umat manusia agar dia mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani kehidupan, baik ilmu yang secara langsung terkait dengan agama maupun ilmu-ilmu umum untuk kehidupan dia. Sungguh manusia ini lahir dalam keadaan tidak tahu satu apapun. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan, akal dan pikiran. Semua itu dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang kejadian-kejadian, atau kita memiliki kesempatan untuk belajar dari banyak hal tentang kehidupan ini, sehingga kita menjadi tahu, menjadi terampil, atau tidak cukup menjadi tahu saja, akan tetapi Allah juga memberikan satu hal yang sangat istimewa kepada manusia, yaitu manusia juga memiliki hati nurani. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebagai sebuah pelita untuk menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita itu seorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu di dalam Islam, sampai-sampai Allah berfirman, yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Quran surat Al-Alaq. Wahyu yang paling pertama ini memang tidak secara langsung memberikan perintah manusia untuk belajar, tapi di situ kita diperintahkan untuk membaca. Namun kalimat bacalah ini juga mengandung perintah secara tersirat agar kita bisa membaca. Tentunya kita harus belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada dalam alam kehidupan ini. Wahyu yang pertama turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi seruan untuk membaca. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, keutamaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama atau ahli ilmu adalah pewaris para nabi.
Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, dirham, atau kekayaan alam yang lainnya, melainkan mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Mengapa manusia berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu ada dasarnya, didasari atas kebenaran dan petunjuk. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki. Tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang dimilikinya akan menuntun untuk beribadah secara benar. Sedangkan orang yang hanya beribadah saja tanpa didasari oleh ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan saja. Sehingga demikian, orang yang berilmu itu masih lebih unggul dibandingkan orang yang hanya beribadah saja. Karena orang yang berilmu akan memiliki dua hal, yaitu keyakinan dan ilmu yang dia miliki. Sementara orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, mereka hanya memiliki keyakinan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Betapa pentingnya posisi ilmu, sehingga orang yang berilmu nanti di yaumil qiyamah maupun di dunia ini akan dijamin derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan diangkat beberapa derajat dibandingkan dengan orang kebanyakan. Allah juga memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, bagi generasi muda, mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, hendaklah semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum tentang keduniawian. Sementara bagi yang sudah usia senja, yang sudah usia di atas 50, 60, hendaklah juga tetap senantiasa mencari ilmu, terutama ilmu agama, yang semuanya itu nanti akan persiapkan sebagai persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menambah ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, sehingga jalan hidup kita menjadi benar, ibadah kita menjadi benar, karena semuanya didasari ilmu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.